nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak, jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, pagi kini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih berbicara tentang memahami ucapan kita kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ditinjau dari segi wara', berhati-hati baik dalam pembicaraan, apalagi dalam makanan maupun dalam akhlak. Minggu kepatangko ibu dan bapak kita telah menjelaskan bagaimana contohnya waraknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diagi hadiah kari kambing, ndak langsung dimakan, tapi ditanya dulu dari ma sumber pitih pembali kari kambing itu. Bagaimana waraknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yaitu diagih oleh budak pengumpul zakat makanan, sedang makan dikecekkan, ya Abu Bakar, tahukah engkau dari mana sumbernya tadi? Makanan itu makanan yang diagih oleh seorang yang dahulu ambo bacuan jampi-jampi, langsung dimuntahkan. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada saboto minyak harum dan harus dibagi-bagi kepada masyarakat melalui dijual. Ketika istri beliau memasukkan ke botol ketek-ketek dari botol gadang-gadang itu, Amailia sekecil di tepi botol, diambil diapian ke baju. Pulang Umar harum baju istri beliau. Dari mana datangnya minyak harum tu? Iyo tadi yang menakari minyak harum. Mailia di tepi botol sekecil, ambo apian ke baju, buka baju tu. Langsung diapuhkan oleh Umar baju istri itu ke tanah supaya hilang bau. Kenapa? Karena itu ndak hak istrinya Umar bin Khattab. Kemudian bagaimana waraknya Utsman bin Affan radhiyallahu an, sebagai khalifah beliau menjamu tamu-tamu negara. Setelah tamu negara dipersilakan makan, beliau pulang. Mangga pulang makan. Kenapa? Karena itu adalah untuk tamu negara. Utsman sudah digaji oleh negara, maka Utsman hanya boleh memakan gajinya, bukan dari uang negara. Jadi warak itu berhati-hati. Tidak bisa ya kita kan penguasa makan selah, tidak bisa begitu. Karena penguasa itu hanya di dunia. Di akhirat nanti tidak ada yang penguasa. Di akhirat nanti dalam pandangan Allah semuanya adalah rakyat biasa yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka ketika dulu di dunia. Kita lihat yaitu Ali bin Abi Thalib, digelar dengan nama Farisul Islam, penunggang kuda Islam. Memang Ali itu hebat dalam perang.
Bahkan di dalam perang Khandak, Ali ditugaskan oleh Rasulullah menjaga parit. Di lain pihak, Ali itu adalah orang yang masuk Islam ketika masih ketek, belum balik. Kemudian Ali itu dalam berbicara sangat fasih. Bahkan Rasulullah ngecekkan Ali itu sama fungsinya dengan Nabi Harun di zaman Nabi Musa. Tapi karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, maka Ali dalam berbicara sangat fasih. Untuk itu kecek Nabi kepada Ali, siapa yang aku sebagai pelindung atau pemimpinnya, maka Ali adalah pelindung dan pemimpinnya. Ali. Untuk itu ibu dan bapak, bagaimana waraknya? Tidak ada yang mencintaimu kecuali dia yang seorang mukmin, kata Nabi. Tidak ada pula yang membencimu melainkan dia adalah seorang munafik. Di situ dijelaskan yaitu bagaimana kisah Ali. Dijelaskan di situ Ali berkata, salat zuhurlah di tempatku. Aku pun, siapa aku itu adalah Abdullah bin Umar. Mendatanginya karena tidak ada alasan bagiku untuk tidak mendatanginya. Ketika sampai di rumah Ali, didapati padanya ada cawan berisi air dan cangkir. Lalu minta dibawakan, yaitu mangkuk atau batiyah dalam bahasa Arab. Membuka tutupnya dan makanlah dengan rebusan air kacang. Nah, di seorang khalifah Ali bin Abi Thalib itu makannya air pabuh kacang, tak kacang langsung. Di wakalia Islam itu memang menunjukkan kesederhanaan. Kecek Abdullah bin Umar, wahai Amirul Mukminin, oi Pak Presiden, oi Pak Rajo, engkau mengkonsumsi serupa konyo, padahal di Irak itu sagalonyo lah ada. Karena ketika itu pusat perdagangan Islam adalah Irak. Irak itu dikenal dengan kota 1001 malam, lengkap sagalo makanan tersedia. Tapi presidennya yang berkedudukan di Damaskus, di Madinah, hanya makanan beliau air rebusan kacang. Apa jawab Ali? Demi Allah, tidaklah aku lakukan hal ini karena bakhil terhadap makanan. Dan engkau tahu bahwa tidak ada yang lebih menjaga milikku daripada aku. Aku tidak suka mengadakan sesuatu yang tidak aku miliki. Dan aku tidak suka memasukkan sesuatu ke dalam perutku kecuali yang baik. Jadi nan kacang ku ambo punyo, nan parui ku ambo punyo, nan kambo masukan ke dalam parui ambo, nan milik ambo. Yaitu di Irak kan banyak, di Baghdad kan banyak, di Damaskus kan banyak. Itu milik negara. Siapa Ali? Ali adalah Amirul Mukminin. Untuk itu, alai kecek Ibnu Umar, wahai Amirul Mukmin, berikanlah seutas kurun full untuk putriku. Ali menjawab, beri aku sekeping dirham. Seraya menunjukkan tangan beliau, sesungguhnya ini adalah harta kaum muslimin. Bersabarlah sampai aku terima gaji, maka akan aku berikan kepadamu.
Jadi adolo namanya kurun full, diminta oleh anak beliau. Iko ndak apa punya dona. Iko negara punya. Besok kalau apa lah punya gaji, apa balian kau bentuk tu. Jadi kalau kita lihat ibu dan bapak bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah itu berbuat, wajar kalau Nabi menyatakan, yaitu ketika kita mendapatkan sunnah baik yang disunnahkan oleh Rasulullah maupun yang disunnahkan oleh khalifah yang mahdiin yang dagi hidayah dari Allah, kecek Nabi pegang dengan tangan, gigi juga raman. Tidak salah kalau kita melihat mencontoh kehidupan para sahabat. Untuk itu dalam riwayat lain, kau dari Abu Saleh, itu dari Ibnu Umar. Aku mendatangi Ummu Kalsum. Ummu Kalsum kau anak Nabi. Ummu Kalsum pun anak Ali. Jadi nama anak Ali dengan nama anak Nabi ada yang sama, yaitu Ummu Kalsum. Ketika Ummu Kalsum berkata, jamulah Abu Saleh. Abu Saleh diberikan yaitu sesuatu makanan yang berisi kacang. Kau anak presiden menjamu tamunya, makanannya kacang. Kalian memberiku ini padahal kalian adalah anak penguasa, kecik Abu Saleh. Kecik Ummu Kalsum, bagaimana jika engkau melihat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika diberi buah utruj, atau Hasan dan Husain memintanya untuk anak-anak mereka, tetapi Ali enggan memberinya dan memilih membagikannya kepada kaum muslimin. Jawab Ummu Kalsum, jadi kami anak khalifah kau jarang diagih oleh bapak kami makanan. Kenapa? Bapak kami lebih mendahulukan kepentingan kaum muslimin. Kami makan jo kacangnya. Di begitu kesederhanaan hidupnya Ali bin Abi Thalib yang ikut hijrah, yang sumbernya ilmu, yang panglima di medan perang itu. Mereka hidup tidak bermewah-mewah. Timbul pertanyaan, itu kan sahabat. Kini kita lihat kehidupan yang tidak sahabat. Salah satunya Salman Al-Farisi. Mendengar nama Salman Al-Farisi, dia adalah orang Iran. Pernah menganut agama Yahudi, pernah menganut agama Nasrani, akhirnya masuk Islam. Salah satu yang menarik bagi Salman kepada Rasulullah adalah ketika Salman memberikan sedekah ke Rasulullah, Rasul tidak terima. Ya Rasulullah, ini bukan sedekah, ini hadiah. Rasul terima. Di Rasulullah itu sendiri berhadapan dengan Salman Al-Farisi itu, ketika mengecekkan iko sedekah langsung tidak diterima Rasul. Ketika mengecekkan iko hadiah diterima. Berarti ini dia Nabi yang aku cari, kecek Salman. Bagaimana Salman itu gajinya ketika jadi pejabat 5.000 dirham. Taruh saya lagi ini 5.000 dirham kok 5 juta. Wilayah yang dia kuasai 30.000 orang. Di untuk mengurus 30.000 kaum muslimin, disuruhlah di situ pemimpinnya Salman Al-Farisi. Bila berceramah kepada manusia, dia mengenakan jubah yang sekaligus dipakai untuk tampek duduk. Jika tiba gajinya, dia tidak mengambilnya.
dia hanya makan dari kerja tangannya. Di Salman tidak memungut gaji, walaupun ditetapkan gaji. Jadi kalau ada dulu kini orang yang berkuak-kuar, ambo ndak kam ambil gaji, ambo ambil uang jalan, saya ndak usah lah, kecil-kecil lah kurang. Lah banyak pemimpin Islam dan bantu itu sebelumnya. Siapa contohnya? Salman Al-Farisi. Siapa Salman Al-Farisi itu? Arsitek perang Khandak. Dia yang mengusulkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gali parit. Kalau parit iko lawenyo ndak telompei oleh kudo, tidak akan ada satu pasukan pun yang bisa untuk melintasi. Ternyata memang Rasulullah dan sahabat menggali parit di kota Madinah, maka pasukan gabungan Yahudi dan Quraisy kalah total tanpa berperang. Jadi pejabat Salman Al-Farisi digaji 5.000 dirham, tapi dia tidak mengambil gajinya. Kenapa? Saya makan dari apa yang aku usahakan. Itu Salman. Itu kan sahabat Rasulullah. Bagaimana dengan sahabat Rasulullah yang lain yang bernama Abu Darda? Abu Darda itu memiliki unta yang dipanggil Ad-Damun. Jadi kok Islam itu, kalau kita lihat dalam bab amanah kan untuk ibu dan bapak, biarlah dunia hilang, biarlah wak tidak membawa apa-apa mati, kata Rasulullah, jikalau yang pertama berbicara jujur, nan kedua berakhlak mulia, nan ketiga memakan yang halal, nan keempat adalah menjalankan amanah. Keempat-empatnya ko sarik. Untuk jujur ko perlu iman yang kokoh. Bahwa kau perlu iman yang kokoh. Dalam hadis dijelaskan oleh Nabi, la yastaqimu imanan ahada, indah akan istiqamah iman seseorang hatta yastaqimu qalbuhu, sampai istiqamah lu hatinya dulu. Wala yastaqimu qalbuhu, tidak akan istiqamah hatinya hatta yastaqimu lisanuhu, sampai istiqamah lu lisannya dulu. Di Islam itu lihat dari segi lisannya, dari segi kecek-keceknya nan keluar. Kalau kecek-keceknya lah menyenangkan orang, berarti hatinya lah rancak. Kalau hatinya lah rancak, berarti imannya lah rancak. Maka Nabi mengecekkan, biarlah hilang dunia asal lisan itu berbicara jujur. Biarlah hilang dunia asal nan dimakan itu halal. Biarlah hilang di dunia asal akhlak itu baik. Biarlah hilang di dunia asal amanah itu diamalkan. Untuk itu kita contohkan Abu Darda nan punyo unto. Kece Abu Darda, kau punya unto. Hai Danu, jangan engkau menuntutku nanti di akhirat di sisi Rabbku. Sesungguhnya aku tidak pernah membebanimu kecuali sebatas yang engkau mampu. Kau unto ndak urang. Kau unto ibu dan bapak. Unto itu abanalah binatang nando. Jangan seperti itu. Orang Islam itu berakhlak.
Ada orang yang memperlakukan pembantu rumah tangganya lebih jelek dibanding budak. Ada orang yang memperlakukan anak buahnya lebih jelek dibanding budak. Ini orang yang tidak berakhlak pada dasar. Jadi Abu Darda menunjukkan akhlaknya kepada binatang peliharaannya yang bernama untu itu. Woi untu, jangan tuntut lo ambo di akhirat kudian batu. Ambo ndak pernah membebanimu lebih dari kemampuanmu. Dalam riwayat lain Yahya bin Said mengatakan, jika Abu Darda menjadi penengah, itu lelai. Kalau Abu Darda menjadi penengah, menjadi hakim di antara orang nan dua orang berselisih. Setelah perkara diputuskan, Abu Darda maulang balik, mengkaji balik masalah tadi. Batu, dia takut nanti keputusannya tadi merugikan salah seorang. Yang orang yang dirugikan itu akan menuntutnya nanti di akhirat. Di kok menyelesaikan masalah Abu Darda itu Pak, setelah selesai diulang balik. Jadi bagaimana kita kalau ditunjuk oleh Allah sebagai hakim di dunia ini? Kita menangkan seseorang yang tidak harus menang. Kita kalahkan seseorang yang tidak harus kalah. Ba'anya wak nanti mempertanggungjawabkan parangai waktu di akhirat. Di keadilan itu hanya ada memang di akhirat yang sejati, tapi kita disuruh di dunia kau berbuat adil. Nah, ibu dan bapak, itu Abu Darda. Konan kekasih Nabi, yaitu sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari itu senantiasa terkenal dengan orang yang paling lama salat malamnya. Orang yang paling banyak puasa siang harinya. Taat kepada Allah. Zuhud dan ahli ibadah. Yaitu berarti Abu Musa itu dia punya ilmu. Itu maka banyak sanad-sanad hadis nanti dari Abu Musa al-Ash'ari. Dia amalnya bagus. Dia adalah seorang yang jihad dan berlapang dada. Maka dia tidak silau dengan kekuasaan. Dia tidak tenggelam oleh dunia. Di ketika tanya Rasulullah, yaitu Rasulullah tidak memberikan kekuasaan padanya. Indak tapi gua dia engkau. Padahal sahabat. Untuk itu maka dijalehkan bagaimana dia? Maka Abu Musa al-Ash'ari memenuhi rongga hidupku dengan bau busuk. Lebih aku sukai dari memenuhi jiwaku dengan bau wanita. Jadi bagi dia lebih baik berpuasa dibanding yaitu terpengaruh dengan wanita dan dunia. Nah, disitu ibu Pak Abu Musa al-Ash'ari. Ada lagi seorang penguasa di zaman Abu Bakrah. Ado batang kayu. Batang kayu ko paralu untuk membuat musaji. Atau ado jalan ko paralu ke jalan musaji. Diurang paralu lo dipasolah oleh penguasa jalan ko dipakai untuk surau. Kayu cako dipakai untuk musaji. Untuk musaji yang ndak amuh lo. Ada awak nang kadang-kadang untuk itu. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah, sajak tahunya penguasa memaksa kayu cako harus dipakai untuk musaji, maka Abu Bakrah tidak pernah salat di musaji cako sampai diangkat balik kayu tadi. Jadi walaupun kita punya kekuasaan,
Jangan paksa orang menginfakkan hartanya untuk masjid itu. Kadang-kadang dia awak ndak mau orang seakan-akan orang ko salah. Jangan dulu. Kenapa infak itu kalau kita dengar ayat yang dibaca oleh imam di rakaat 1 dan 2 tadi, infak itu memang harus keikhlasan. Harus dengan khafi ataupun boleh juga dengan alaniyah. Tapi keikhlasan orang yang berinfak. Di Abu Bakrah mencaliak pengurus masjid memasuk orang berinfak, menginfakkan balok kayunya, maka dia waraknya apa? Ambo ndakkan salat di situ sampai dibalikkan balik hak orang kepada yang pemiliknya. Itu kan masjid. Bagi Abu Bakrah tidak boleh. Itu contoh warak yang dicontohkan oleh Abu Bakrah. Kemudian iko Abdullah bin Yazid. Nah, kalau kita jalekan petang, dia giah modal 6.000. Modal ko berkembang menjadi 100 modal ampe ribu berkembang menjadi 16.000. Ternyata modal tadi dimodalkan dengan cara berriba. Ketika orang yang meribakan tadi meninggal, yaitu di situ dijalekan Abdullah bin Yazid Al-Ansari hanya mengambil pokoknya. Ko pitih ampe ribu, ampe juta, pailah menggalih. Digalihkan oleh orang. Rupanya orang ko menggalih dengan sistem riba. Jadi nanti kekayaannya menjadi 16.000. Maninggal si penggalih tadi. Harusnya balik piti kepada bosnya. Bosnya hanya mengambil ampe ribu batu. Nan 12.000 riba. Yo kalau lama piti dipakai ndak bakambang. Ambil yang ndak bakambangnya dibanding menambah dengan riba. Itu contoh. Kemudian bagaimana dengan Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab yang dari ketik ikut Umar selalu mendengarkan Rasul berceramah, sehingga jiwa Ibnu Umar itu terbina dengan pendidikan langsung dari Rasulullah. Di situ dijalekan, aku tidak pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang warak dan ahli ilmu. Siapa dia? Ibnu Umar. Salah satu mazhab itu lebih banyak mengambil pendapat-pendapat Ibnu Umar. Nah, di situ dijalekan ibu dan bapak, yaitu Nafi' berkata, ketika Ibnu Umar mendengar suara seruling, dia menutup telinganya dengan kedua jarinya. Wahai Nafi', apakah engkau masih mendengar? Tidak, jawabku. Dia melepaskan jarinya dari telinganya sambil berkata, kami dahulu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu terdengar suara seperti tadi. Beginilah yang dilakukan Nabi. Dia awak jangan ke suara seruliang lah ibu dan bapak. Baralek baundang bana organ tunggal. Hebat awak bagi Islam awak sana. Ibnu Umar dan Nabi itu mandanga suliang senyo. Itu tweetnya telingo. Apabila dibukanya tidak hilang suara seluruh baru. Jadi kadang-kadang dia awak Islam ko dipacampu-campuan je budaya. Marilah kita memisah iko Islam, iko budaya. Kalau memang budaya itu tidak seiring dan sejalan dengan Islam, tinggalkanlah. Kenapa? Karena akan rusak Islam kita kalau budaya yang kita ikuti. Yang kita harus apa? Budayakanlah Islam itu dalam masyarakat. Iko Islam, budayakan. Jangan budaya dimasukkan ke Islam. Kini orang berusaha memasukkan budaya itu ke Islam. Seakan-akan nan budaya cakup Islam. Ini salah. Bapasuan budaya masuk Islam salah. Harusnya apa? Islam ko dibudayakan. Jadi orang ko nanya itu mangko orang Minang ko hebat bana.
adat basandi syarak. Adat ko budaya, syarak ko Islam. Di adat Minangkabau itu harus berpedoman kepada ajaran Islam. Syarak basandi kitabullah. Jale. Di budaya-budaya yang akan kita kembangkan itu budaya-budaya yang sesuai dengan syarak. Kalau budayanya tidak sesuai dengan syarak, tinggalkan. Iyo basuliangnyo, ba drambenyo, ba musiknyo, ba orgenyo. Kalau kita umat Nabi Muhammad, tinggalkan. Segitu saja. Yo sekali ko paja barale, anda usah detong sekali ko. Sewantalai cucunya ke barale lo. Kan itu alasan tu. Bamang ko ba orgenyo ibu, cemo ke jamaahmu. Itu permintaan dan surang ko Ustaz. Payah lo dan bonya. Sekali ko mau ke barale nyo mama aja. Ha mama kalau nak labia. Mama jamaahmu nak mama ibu. Sebenarnya kita diundang kalau orang pakai musik, naba anda datang. Walimatul urus itu kalau kita diundang wajib datang. Tapi kalau ada di situ hal-hal yang tidak Islami, boleh tidak datang. Pertanyaan, silaturahmi itu terjalin di baralek tadi. Kalau ibu baralek kan datang tamu ibu, ibu duduk di tampek tamu ke santa, makanlah, lai sana, lai selamat di jalan tadi. Lah, sudah tu tiba boleh celai duduk situ. Beko kapai tamu tu hantar sampai ke pintu gerbang ibu. Bantu itu menjamu tamu. Yang fal yukrim daifah seperti itu. Iko awak diundangnya. Di dalam ruangan tu sibuk dengan musik, manga namanya. Awak baca jo hadis ko sanadnya Ibnu Umar. Indah akan kurang bagai nilai walimatul urus itu kalau indah pakai band, indah pakai organ. Andai kata kita punya dana lebih, silakan anak yatim lebih banyak kita undang. Aku untuk sewa organ 1 juta, kita balik makanan 1 juta lagi. Itu tambah anak yatim kita undang pagi itu. Kita tambah orang miskin. Wak balian pitinan 1 juta untuk sewa benko, kita balian ke nasi kotak. Kita hantarkan ke rumah orang miskin batu. Anak ambo barale. Ini yang dituntut oleh Islam itu ibu dan bapa. Otomatis indak sekedar organ tunggal do, listrik tambah lo 2,5 juta. Pemborosan iya. Khalifah semakan jo air kacangnya. Anak khalifah sejo kacang makannya. Rasulullah sejo gandum kasar makannya. Kita kok memubazirkan rahmat Allah. Dan itu pun tidak sesuai dengan ajaran Islam. Duo kanai gitu, mubazir kanai, mendengar musik pun kanai. Iyo kan indak modern awak, modern tidak terletak di alat musik. Apalagi nanti kalau diundang lo penyanyinyo nan babaju sampi-sampi padusi. Apalagi kalau ada lo nanti malamnya pesta dengan memakai organ anak-anak mudanya lah joget-joget lo. Ini merusak citra Islam kita sendiri. Dan iko nanti makin lama makin trendy, makin lama makin trendy. Kalau kita tidak sampaikan kepada jamaah, sialainan akan mencegah kalau tidak jamaah nadir di masjid. Ibu bapak jamaah, kok Ibnu Umar? Dari mana dia berbuat? Dari apa yang dia lihat langsung dari Rasulullah. Dalam riwayat lain, di situ dijelaskan, tidaklah Ibnu Umar takjub kepada suatu, melainkan ia kemudian menyedekahkan hartanya karena Allah. Bahkan terkadang dia bersedekah dalam satu majlis dengan
30.000 dirham. Berarti tambah selah angkonya 1.000, berarti bara sekali bersedekah tu Ibnu Umar tu 30 juta. Pernah Ibnu Umar memberikan seorang budak yang bernama Ibnu Amin 30 juta. Budaknya dia hadiah 30 juta. Bahkan Ibnu Umar mengatakan, "Pado panek banak ba, pergilah kepadanya katakan engkau dibebaskan." Di Ibnu Umar itu selain dia zuhud dengan dunia, dia sangat dermawan. Ibnu Umar lagi. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan, aku melihat Ibnu Umar memiliki baju yang berbahan kaku. Kaku ko indak goyang. Maka aku menawarkan kepadanya pakaian yang berbahan lunak. Ko baju Ibnu Umar nama sedekah 30 juta sekali bersedekah tadi. Aku kebaikkan untukmu pakaian yang berbahan lunak dan dibuat dari kapas. Kecik Ibnu Umar ketika mencaliak itu, perlihatkan kepadaku, pinta Ibnu Umar. Ibnu Umar meremas kain itu seraya berkata, apakah ini sutra? Tidak, ini terbuat dari katun. Ibnu Umar berkata, aku khawatir jika mengenakannya akan menjadikan aku sombong dan tinggi hati. Seraya membaca surat An-Nisa ayat 36, yaitu Allah tidak suka dengan orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dari segi berpakaian, pertama apa? Hindari sutra laki-laki. Yang kedua apa? Jangan pakaian tadi menganggap awak lebih hebat lo dari orang lain. Itu nanti dalam bab memanjangkan pakaian di dalam Islam, babnya diletakkan oleh ahli-ahli hadis dalam bab al-khulaya. Al-khulaya merasa bangga dengan memakai pakaian tertentu, maka bab al-khulaya itu masuk bab sombong. Ada orang yang pakaiannya Islami, tapi ketika dipakai ada rasa bangga, bahasa ambo kau mencontohkan Islam, kan naik itu nanti. Jadi bukan hanya sekedar menjulurkan pakaian melebihi mata kaki, tidak, tapi mungkin pakainya di atas mata kaki, tapi memakainya dengan sombong, sama. Kenapa Ibnu Umar sebagai orang yang wara memakai pakaian yang tidak kaku saja, berpikir panjang beliau. Kalau ambo pakai pakaian kau, biko janjian ambo jadi sombong. Ambo takut bana dicap oleh Allah sombong, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36. Berpakaian. Hari ini berapa banyak orang mukmin yang tidak menyadari pakaian. Seakan-akan pakaian awak kini berpacu dengan model, berpacu dengan kemahalan. Apakah kemahalan berpakaian itu akan mendapatkan pakaian indah di surga? Belum jaminan. Ibu bapak jemaah Allah, mari kita ingat bab pakaian. Ketika Hasan dan Husin putra Ali bin Abi Talib, Hasan dan Husin, bagaimana pula waraknya Hasan dan Husin. Kalau tadi kita lihat Ummu Kalsum menceritakan bagaimana Ali mendidik anaknya. Kini Hasan dan Husin, yaitu di situ dijelaskan, aku mendatangi Hasan dan Husin ketika itu mereka sedang makan roti dengan cuka dan kacang. Aku berkata kepada keduanya, di makanan anak presiden cuman roti, jo cuko tambah kacang. Kalian berdua adalah putra Amirul Mukminin, tetapi mengapa kalian memakan makanan seperti ini? Kondisi saat ini sangat banyak makanan. Rasa kinilah melimpah-limpah. Apa kata jawab Hasan dan Husin? Kamu tidak banyak tahu tentang Amirul Mukminin.
kepemimpinannya tidak untuk melayani kami, tapi juga untuk melayani kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu lebih didahulukan oleh Amirul Mukminin walaupun kondisi lapang. Nah ibu dan bapak, iko kesederhanaan Hasan dan Husain, putra Ali, cucu Nabi na laki-laki. Yang Hasan nanti sempat menjadi khalifah sebentar. Itu kan Hasan dan Husain. Wah cari lagi sahabat yang lain. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu memang banyak sekali yang perlu kita contoh. Siapa sahabat Nabi? Abu Burdah. Di situ dijelaskan, yaitu dari Abdullah bin Iyas Al-Qatani, dari ayahnya dari Yazid bin Muhallab, ditugasi mengurus wilayah Khurasan. Tunjukkan kepadaku seorang yang lengkap kebaikan pada dirinya. Maka orang menunjuk Abu Burdah. Ketika menemuinya dia dapati seorang yang berpenampilan menarik. Ketika diajak juga pembicaranya sangat menarik. Jadi orang mencari pemimpin, sianan patui jadi pemimpin si Abu Burdah. Mangko hebatnya takah lai, penampilan ilmu tinggi. Dua syarat di dalam Islam, syarat pemimpin itu berilmu dan punya fisik yang kuat, dalam surah Al-Baqarah. Dan kedua-duanya ada di diri Abu Burdah. Ketika ditawarkan jabatan, kecek Yazid bin Al-Muhallab, aku mengangkatmu untuk menjabat demikian di wilayah kepemimpinmu. Dari siko kamari engkau jadi komandannya. Tetapi dia minta maaf. Maaf pak, ambo ndak bisa doh. Batu tadanga di ambo dulu pasan apa ambo. Pasan apanya? Siapa yang mengambil tanggung jawab tidak mampu ditanggungnya, maka ia telah menempatkan dirinya duduk di atas neraka. Dia awak kini kemampuan ndak ada, fisik parah lo, tapi meminta-minta jabatan. Jadi warakku terpakai dalam segala hal. Nan bedu di negari wakko adolo pemimpinko nambantu jawi balang puntuang. Diangkeknyo awak disipaknya. Dijadikan inyo rakyat awak ditanduknya. Tuh, ketikanya menjabat marasai orang, ketikanya jadi rakyat nyo hujat orang. Jadi di situ kalau memang kita tidak mampu jadi pemimpin walaupun jasad kue, ilmu kue, maka ingat Nabi berpesan, siapa yang memimpin, siapa yang mengambil tanggung jawab sementara nyo tidak mampu memikul tanggung jawab itu, nyo ambil juga berarti nyolah menyiapkan diri untuk masuk neraka. Siko cameh kita ibu dan bapak. Nah, oleh sebab itu nan patui selah nan jadi pemimpin itu. Jangan banyak-banyak mana. Kau sebentar lagi 2024 untuk tu banyak tu. Kalau di Kampung Ambo, Petangko, desa di Kampung Ambo tu 28. Nan mencalon menjadi anggota DPRD 35. Satu pun tak ada nak luluskan sentiang. 28 desa, 35 calon anggota DPRD. Ndak cie juo nak lulus. Padahal 28 tu bisa meluluskan duo, tapi bapacu sadono. Malah PHO batu babagi suara sekacik surang. Itu sentiang. Sadunya nak iyo. Nah, kau contoh. Kemudian bagaimana pula kisah Warak Muarik Al-Ijli. Di situ dijelaskan bahwa Al-Muarik Al-Ijli mendatangi putranya bernama Saghdi.
anak itu memberinya sebuah telur yang direbus di atas wadah yang terbuat dari perak. Nah, kocek lagi. Jadi seorang anak nama Sakdi, apaknya bernama Al-Muarik. Pak ko ado talua abuih dia pak cie. Juain kau abuih cakugo. Jo kuali dari ata buat kuali itu dari perak. Kualinya dari perak, pabuih talua. Siapa punya kuali itu patang digadayan orang ke ambo. Kan murah nado. Di kuali ko kuali gadai ko. Pinjam ambo piti 100.000 paci kuali cah. Dipakai de orang nama maci kuali cah ko untuk pabuih talua. Kenapa ada tu? Kuali ko kan tujuh gunanya. Tapi karena kuali ko kuali boroh, kuali barang gadaian, mako Al-Muarik ndak amuah memakan talua nan diabuih date kuali cako. Ndak dosa. Dia awak di Minangkabau ko digadaikan orang sawah sapiriang. Sawahnya wa ambil asianya. Kira-kira ba'a iya kena budu awak. Kau ibu nama pak? Jale. Digadaikan orang onda. Salang piti 2 juta pakai onda. Ndak boleh onda ko dipakai doh. Jale. Ndak boleh sawah ko diambil asianya doh. Jale. Yo di si Al-Muarik jangankan Asia tak pakai untuk pabuih talua. Kuali tak rusak. Memang guna kuali pabuih talua. Tak dia hanya memakan talua je. Dia awak dipacik sawah orang agak sekian puluh tahun. Apa yang kita makan? Cuba tanya. Hasil sawah ko halal ko atau haram? Ko harus kita seleksi bana. Ambo pernah langsung baraja masalah gadaiku kepada Dr. Erwandi Tarmizi. Salah satunya doktor syariah. Hasilnya itu boleh dipakai kalau untuk ansuran gadai. Boleh. Hasil itu boleh dipakai nanti kalau diperhitungkan ketikanya menabuh boleh. Tapi kalau hasilnya diambil nanti orang menabuh dengan sebanyak tagadai, agak susah kita nanti di akhirat. Dalam hadis bab amanah, ada orang nama ambil arato orang di dunia, ada orang berhutang nandak membayar dua kok. Pertama mengambil dengan cara tidak benar, kedua dengan berhutang tak membayar. Mereka ko sabananya ndak perlu camih tu. Dia ratu nan diambil orang di dunia ko ndak usah camih gitu ibu dan bapak. Orang ndak membayar hutang ko ndak usah camih gitu. Kenapa? Di akhirat nanti kita akan mengambil pahalanya sesuai dengan kadar pitih kita ndak dibayar. Di akhirat nanti kita akan mengambil pahalanya sesuai dengan kadar pitih orang nak awak ambil. Awak bayi aja pahala kemudian. Hadis Muslim. Oh ndak ada pahalanya yang kena ambil lain. Kau dosa ambo. Ambillah dengan kau dosa ambo. Jadi disuruh orang nak hutang jadi ambil dosa balik. Disuruh orang nak merampas hak kita tadi ambil dosa balik. Otomatis apa? Surga kita akan makin tinggi. Jadi ndak usah cameh dengan dunia aku. Orang berhutang bagaknya tidak akan membayar, biarlah bagak apa sampai mati no. Besok apa balik yang kamu balik di. Oh apa cadiak ke maka yang bo silakan apa akak yang bo sampai apa matinya besok balik yang kamu balik di. Nah, iya.
Nanjaleh harta pusaka tinggi di Minangkabau ko milik bersama. Digadaikan 10 rupiah. Nilai sawah ko sebenarnya 20 rupiah. Maka nan 10 rupiah tadi bisa kita kuasai separuh. Jadi kan kita digadai sawah ke orang lain, ambil kita gadai 10, ambil 10 nan nilai nan awak punya separuh tu nyo. Nan 10 tetap milik kaum, milik suku, milik bersama. Iko nan dak duduk lo cek lai. Sawah tagadai disuak di nenek moyang awak, kini awak barasaki salah surang. Dia ambil saya balik. Nah, nan awak pun lah memakan harta dun sana awak. Aman, Bu? Jadi jangan murah-murah. Nilai sawah tu 20 rupiah. Tagadai pasti separuh. Kalau bajua full tu nilainya sama. Kalau bagadai separuh, itu undang-undang di Minangkabau. Kini ditabui 10 rupiah. Berarti orang nama nabui hanya memiliki separuh dari sawah tadi. Nan separuh itu kembali menjadi milik kaum. Ambil hukum itu. Aman, Bu? Oh, ibu kuasai lo. Alah dolar tambah lo dosa celai. Ibu lama ambil haratu di sana ibu sapamili. Ya, tu lebih kolai. Yo kan nambu menabui batu, ibu menambui dari orang. Jadi seleksilah. Jadi kita dalam warak kok kita akan lihat sistem ekonomi yang sangat bagus dalam dagang, dalam hal itu. Nah, itu mudah-mudahan agak sampaikan ibu tanyaan tadi. Kemudian dari Urwah bin Zubair. Keceknya, ayahku suka berlama-lama menjalankan ibadah wajib. Ia adalah pokok harta. Kolai. Dia orang yang wara itu, orang nan sabana-bana manyamparonuan salatnya. Jangan salat tu ampe rakaat 5 minit kau salah. Ampe rakaat salat wak paling kurang 10 minit. 2 rakaat salat sunat wak 5 minit. Betul tu nanya. Kenapa? Ini adalah pokok harta. Ahmad bin Hatim At-Tawil sampai berita itu kepadaku bahwa ketika kaki Urwah bin Zubair dipotong karena penyakit kusta. Kalau dipotong kaki Urwah bin Zubair nan tapotong cako masuk ke dalam kubur. Keceknya, wahai kaki, engkau tidak pernah aku bawa ke tempat maksiat. Jadi seorang Urwah yang rajin beribadah tadi diberikan oleh Allah penyakit kusta, kakinya harus dipotong. Keceknya kakinya potong. Oi kaki engkau tidak pernah ambo bawa ke tempat maksiat. Itu dia warak itu. Kalau kaki kau tidak berjalan, awak tidak sampai ke tempat maksiat. Warak dari segi perjalanan hidup. Warak dari segi pagang gadai. Warak dari segi makanan. Warak dari segi pakaian. Warak dari segi pembicaraan. Jadi ia kena butuh itu sebenarnya memang mendidik kita menjadi seorang yang akan menemui Allah dalam kondisi sehat, akan menemui Allah dalam kondisi kalbun salim. Ibu Bapak, sebentar lagi. Kisah Hasan bin Abi Sinan. Seorang pekerja Hasan menulis surat dari Al-Awas, wilayah sekitar Iran, bahwa tanaman tebu terserang wabah sehingga harga menjadi tinggi. Kok masalah pedagang itu? Maka hendaknya dia membeli gula di wilayahnya. Dia pun membeli gula dari seorang, tapi itu pun hanya sekedar jumlah terbatas. Setelah diniagakan dia mendapatkan keuntungan besar 30.000 dirham. Tetapi kemudian Ibnu Abi Sinan mendatangi kembali si penjual gula dan merasa tidak senang. Kau contoh orang manggaleh barang mudo. Kecil orang barang sekacik keluar borong nan ado di pasar sadono. Gulo
tabu dapat penyakit sawantalai gulo paceklik atau borong gulo di pasar. Kebetulan si abisinan ko pedagang gulo. Ko namanya konsep dagang monopoli. Dalam kitab Riyadus Salihin kita ndak boleh menumpuk barang dagang. Dengan tujuan apa? Untuk menjualnya di ketika paceklik ndak boleh. Nah, ikut yang terjadi di abisinan. Diborongnya barang orang dapat labo 30 juta. Tapi hati tidak senang. Hanya no kau orang nama jual aja kok. Oi tuan, ambo kan membeli gulu ke engkau dulu. Iyo. Lai tahu engkau baso aragu gulu kanaya. Aku bayangkan hari karayo ko penyakit-penyakit orang non Islam. Tak masuk orang Islam situ batu stok dulu, rusak pasar dulu. Yang merusak pasar kan memborong, menimbun. Itu merusak pasar dalam ekonomi. Kecek naman jua. Iyo ambo ndak dapat berita do. Jadi ambo ndak tahu do bahasa rago gulo kananya. Ndak bantu tu do. Kini ambo balian baliak ko gulo engkau ko keuntungan. Bawa piti ambo siswa. Alai kata lo ciko. Kalau nyerang wak pandi itu. Saya bilo lo kabalabo kalau ndak dimasuk nama bantu aku. Orang-orang yang warak seperti Hasan bin Abi Sinan tak begitu. Kecek nan manjua aja kok. Engkau kan Allah magih tahu ambo. Maka ambo rela. Tahu ndak tahu ambo dan kini engkau lagi tahu. Ambo rela menjual gulau ke engkau situ. Labu itu engkau punya. Jadi nan manjua rela. Nan membali balabo gadang indah. Abisinan pulang tetapi hatinya tidak tenang. Dia pun balik ke pasar. Wahai saudaraku, aku telah berniaga dengan cara tidak semestinya. Aku lebih suka membatalkan jual beli ini. Abisinan terus meminta dan mengembalikan hasilnya. Jadi ikolah calon penduduk surga dalam berdagang. Di awak membeli barang orang murah, bisuak barang orang naik, camehnya. Di Islam itu memang dicontohkan dengan perbuatan-perbuatan jalih. Bayangkan kalau awak borong barang, habis barang di pasar, biko awak pemilik barang kontan, pemilik barang tunggal, arago baknya awak. Ini sistem kapitalis. Dan ikulah kini yang terjadi. Mati pedagang ketek gara-gara sistem kapitalis. Mati pedagang ketek. Sementara nan ketek ko inyo manggaleh untuk makan anaknya. Pedagang gadang manggaleh untuk basanang-sanang. Harus kita pahami. Yang pedagang besar hamba Allah, yang pedagang ketek hamba Allah juga. Mengapa kita rusak pasar? Di orang-orang yang warak ketika diberikan oleh Allah kemampuan berekonomi lebih baik, dia lebih banyak memikirkan pedagang kecil yang kurang informasi, kurang pandai manggaleh. Andai kata kita kayu untuk abana kayu tu. Kan jaleko labo 30 juta dari satu saja, apa satu tu? Menjual gulu di zaman paceklik saja. Tidak salah, indak salah. Tapi dapat info atu gulo di sinan kanaya batu ladang taburan rusak. Gulo akan putus sebentar lagi. Nah, Ibu Bapak, mari kita lihat bakso yang kita makan ko pastikan halal dan diredai Allah. Halal dan diredai Allah. Disitulah akhlaknya, raso jo pareso durang Islam itu. Kemudian bagaimana? Aku khalifah yang terbaik. Iko andai kata ibu dan bapak punya buku, balilah buku yaitu yang judulnya
Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah paling kaya, seorang khalifah yang di zaman beliau tu ndak ada tampik bazakat, orang kayu. Maka dijadikan dalam kitab tu, itu adalah salah satu tanda hari kiamat, bahwa di zaman Umar bin Abdul Aziz lah orang ndak ada nak menerima zakat. Itu kayanya Islam ketika itu. Dijadikan, aku mendatangi Umar bin Abdul Aziz, kecil Abdullah bin Rasid, penjual minyak wangi, dengan membawa minyak wangi yang dibuat untuk khalifah dari Baitul Mal. Dia menutup hidungnya seraya berkata, yang berharga dari minyak wangi itu baunya. Jadi, ya Rasul, ya Khalifah, iko minyak wangi harum ditutik patu nan ambo bali harumnya bamang kondamanyo dek dipakai dari piti negara, padahal negara saat itu subur bana, makmur bana. Akhirnya apa? Di situ dijalekan baso aku membacakan kitab-kitabku kepada Umar. Itu contoh. Jadi Umar bin Abdul Aziz tidak mau mengambil minyak wangi hadiah yang pitiko dari negara. Sudah tu Umar tu setiap hari baraja ke guru-gurunya. Suatu saat minta karate salai, diambil oleh guru Joko karate salai, ditulis oleh Umar di situ perintah dengan kurang lain. Kecenya, oi Pak Guru, ke rumah besok di. Setelah ke rumah, anado basuh di rumah tu, baraja ambo. Setelah baraja, dimasukkan oleh Umar balik karate salai nan diminta patang. Kalau dia awak, karate salai no kabaretong bana. Umar bin Abdul Aziz, orang nan paling kayo, hidup di negara nan paling makmur, karate salai dia kembalikan. Ikulah dulu kajian kita pagi gini lah dulu. Pas waktu suruh tiba, dia dulu kita berjawara untuk berhati-hati dalam kehidupan. Ana nampak desiko, kalau kita pernah meminjam garam orang agak sabung kui kecil, tolong capek-capek balian. Jadi, kalau nan bana mau pinjam sekecil apapun, capek-capek balian. Walaupun kita meminjam ke orang paling kayu. Ya Bu? Alah dulu takana awak meminjam lado saparampek lupa membalian. Katiko takana tu bali lado ke pasaran tahan capek. Jangan tunggu. Besok lupa ibu balik. Besok lupa ibu balik. Di akhirat kemudian ibu akan dituntut itu. Alah dulu bau tang rokok sabung kuih. Takana langsung pai ke sinan. Yo anu di pasar ambo lah 3 jauh. Cari balik. Dahulu ambo bau tang makan di sinan. Kok kisah nyata ibu. Seminit lagi mau minta kata. Seorang bapak ko sampai bau tang di Medan. Makan. Dek lah bangkrut. Dek lah bangkrut di Medan. Berpindah ke Malaysia. Tiba di Malaysia jadi orang kayu Malacak. Takana dulu hutang parut di Medan. Ndak babaya. Pai ke Medan. Ndak satu pun kadai kaki limo ko ada oleh do. Oh tampe ambo hutang dulu lah kadai rancak-rancak. Dicari orangnya ndak do. Awak kapai naik haji laki bini. Baka. Dicari bananya ke Medan ndak boleh. Jadi parut ko lah baisi barang nan haram ko. Awak kapai ke tanah suci namanya. Akhirnya ba jalan keluar. Kiro etong selah sari bara ketika tu aragono nilai dengan arago kini pasti dah kah selah lebih banyak dari itu. Tu caranya lah. Jadi nak basuh orang tampe membayutang sidakahan pitiawa mudah-mudahan di akhirat kemudian orang meminta palo sidakah ko agi yang kena balik. Jadi hati-hatilah ijan sampai kita gara-gara piti gara-gara hutang kita bangkrut di akhirat nanti. Iko contoh. Jadi itu dulu kajian kita pagi kini. Kita akhiri dengan banyak maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.